PKI mulai mendapat angin setelah demokrasi terpimpin mulai diterapkan. Mereka juga menyingkirkan umat Islam dari pemerintahan, dan pemerintah Jokowi nampaknya mengulanginya. Setiap orang yang mengangkat isu PKI, isu komunis, itu harus dipertanyakan. Ada agenda apa lagi yang mau diperhadapkan di kepentingan bangsa dan negara hari ini, Mbak Siti? Menghadapi komunis hari ini, sangat benar bahwa PKI sebagai organisasi sudah dibubarkan, tapi pengalaman di Indonesia merupakan fakta yang tak terbantahkan bahwa PKI dengan serta-merta akan mudah saja melakukan pemberontakan. Tidak akui PKI lakukan kudeta, malah PKI sebagai korban. Dan pemerintah Jokowi ada yang pihak yang pro komunisme. Jokowi maju dari sini, maju buat jadi wali kota. Siapa yang ngusung? PDI, PKS, Gerindra. Ada suara PKI nggak? Ya nggak ada. Nggak ada. Tapi kenapa begitu maju presiden ada cerita tentang PKI? Ini kan longkoplak. Orang seperti Gatot dan kami hanya akan nampak berarti bila ada perasaan bahwa Indonesia terancam. Dan ancaman yang mudah sekali digoreng adalah komunisme. Apakah peran mereka yang memecah belah perjuangan bangsa dan memberontak terhadap pemerintahan Indonesia yang sah lebih penting di mata TNI ketimbang peran tokoh-tokoh bangsa dari umat Islam yang telah menghadirkan Indonesia merdeka dan mempertahankan Indonesia merdeka dengan NKRI-nya? Bahwa Tentara Nasional Indonesia itu adalah satu organisasi yang dibangun sebagai garda terdepan untuk merawat dan menjaga negara kesatuan Republik Indonesia ini. Makanya isu ini sungguh-sungguh sangat tidak memberikan satu pembelajaran yang baik menurut saya. Gatot dan kawan-kawan akan terus mengulang kisah yang sama, sehingga hantu neokomunisme akan melekat di sebagian kepala rakyat Indonesia yang kemudian akan bergerak untuk menyelamatkan Indonesia dengan mendalamkan. Pemirsa, mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio menuding TNI telah disusupi paham komunis. Gatot menyebut sampai saat ini paham komunis dan PKI masih ada meski selalu dibantah berbagai pihak. Peran Kostrat, peran sosok Soeharto, peran Kopassus yang dulu Residen Para Komando dengan Serwo Edi, dan peran Jenderal Nasution, peran KKO jelas akan dihapuskan dan paten itu sekarang tidak ada. Saya ulangi, ini berarti sudah ada penyusupan di dalam tubuh TNI. Itu yang tadi saya bilang, ini satu pernyataan yang menyesatkan publik dan masyarakat, apalagi kalau beliau menyebutkan ada indikasi. Kalau Tentara Nasional Indonesia itu kan kita tahu bagaimana sistem yang dibangun dalam organisasi kemiliterannya. Pak Gatot tahu itu. Ya teman-teman yang sudah senior, intelektual itu jangan bohong, jangan suka bohong. Kau punya ambisi mau jadi sesuatu silakan aja, nggak ada masalah. Fight aja, membangun satu kebencian, membangun kebohongan. Untuk apa sih? Seperti biasa, Gatot Nurmantio dan kawan-kawan muncul kembali menjelang 30 September. Seperti biasa, Gatot mengingatkan soal ancaman kebangkitan kembali komunisme. Seperti biasa, isinya mengada-ada. Ia coba menepis penyiksaan terhadap para jenderal di Lubang Buaya. Ia mau belokkan sejarah. Adakah komunisme? Jawabannya jelas masih ada. Terhadap apa yang saya sampaikan tentang PKI, tentu selalu ada yang membantah dengan berbagai cara dan pendekatan. Maju di Gubernur DKI, siapa yang ngusung? Gerindra. Ada cerita tentang PKI nggak? Lucu loh. Kenapa jilid 1, jilid 2 nggak ada cerita tentang itu? Begitu nggak setuju cerita itu keluar si PKI kita jadi suku. Terlebih lagi, pasca pemberontakan G30 PKI telah melarikan dendam politik segolongan orang yang hari ini merupakan keturunan biologis dari para anggota maupun pimpinan PKI beserta underbownya atau pihak-pihak yang bersimpati telah menjelma menjadi komunis gaya baru yang terus akan bercita-cita menguasai negeri ini dan mengganti Pancasila. Gatot nampaknya ingin menunjukkan bahwa ada upaya untuk menzalimi umat Islam tanpa merasa perlu menjelaskan apa yang dia maksud, karena pada dasarnya ya memang tak punya landasan untuk menuduh itu. Begitu juga pernyataan Gatot tentang keturunan PKI yang demonstratif menyatakan mereka bangga menjadi anak PKI.
Tentu saja itu ada, tapi berapa sih jumlahnya? Dan kalau ada beberapa orang warga yang kini merasa punya keberanian dan kebebasan untuk menyatakan diri mereka sebagai keturunan PKI, itu sama sekali tidak bisa disalahkan dan sama sekali tidak bisa ditafsirkan bahwa mereka ingin mendirikan kembali PKI. Tuduhan tentang neokomunisme ini memang mengada-ada. Kalau seorang Gatot Nurmantio kemudian menggunakan diksi, narasi, kemudian melempar isu-isu yang mengacaukan ruang publik itu, menurut saya, bagi kita ngerti apa kepentingan-kepentingan politik sesaat, kepentingan-kepentingan mengumpulkan banyak orang dengan isu-isu sampah seperti itu sudah terbiasa. Dan ini bukan baru pertama kali saya bilang kan. Bangsa Indonesia sedang berada dalam tikungan tajam yang sangat berbahaya, terperangkap di jurang kehancuran atau terhindar dari segala mara bahaya. Mau tidak mau kita harus mengakui dalam menghadapi pemberontakan G30 PKI. Tapi kalau isu itu diangkat kemudian harus ada di tengah-tengah ruang publik itu yang menurut saya tidak terlalu arif datang dari seorang Gatot Nurmantio yang mantan Panglima Tentara Nasional Indonesia. Ini tidak terlalu menarik lagi Bapak, kalau Bapak pakai istilah itu, kalau Bapak menggunakan istilah itu politik lagi itu. Rakyat sudah tidak percaya dengan ucapan Bapak itu Pak. Bapak percaya deh kata-kata saya, gitu loh Pak. Isi narasi neokomunisme ini kemana-mana. Kalaulah Gatot percaya bahwa gerakan ini sudah menyelusup ke eksekutif dan legislatif, ya berilah informasi pada presiden siapa orang-orang yang dimaksud. Kita punya dignity loh, hati-hati loh. Kita punya karakter, bukan kita nih yang bisa dibeli-beli orang, nggak gitulah. Itu saya jamin itu, nggak. Bahwa kita harus melihara hubungan dengan Cina dengan baik, dengan Amerika dengan baik, ya kan harus begitu bernegara. Nggak bisa dong bernegara itu hanya sendiri, nggak bisa. Makanya kalau orang ngomong itu tadi mengenai PKI, mengenai Cina, mengenai apa lagi, ekonomi oke. Gatot sendiri barangkali tahu itu. Tapi narasi semacam ini akan terus dia dan kawan-kawannya kembangkan agar mereka bisa menarik simpati dari sebagian masyarakat Indonesia yang memang tidak berakal sehat. Ya, kalau orang mau berpolitik dengan baik, saya kan dari dulu bilang, masuk partai politik supaya gagasan dan pikiran-pikiran yang sehat untuk kepentingan bangsa dan negara dan generasi-generasi terbaik yang ada di Tentara Nasional Indonesia itu bisa dipakai untuk memberikan kontribusi dalam pembangunan ideologi negara. Ya teman-teman yang sudah senior, intelektual itu jangan bohong, jangan suka bohong. Kau punya ambisi mau jadi sesuatu silahkan aja, nggak ada masalah. Fight aja, membangun satu kebencian, membangun kebohongan. Untuk apa sih? Karena itulah kita mesti meyakinkan kepada seluruh masyarakat Indonesia bahwa kalau sosok seorang Gatot Nurmantio bisa mengeluarkan statement seperti itu artinya bahwa sangat jauh sekali tingkat pemahaman, tingkat pikiran dan apa yang dikemukakan oleh Pak Gatot itu dalam situasi orang membangun semangat. Jadi yang senior-senior seperti saya ada di situ, saya bilang lah, udahlah, mari kita bimbing adik-adik kita, anak-anak kita itu untuk berbicara dengan hati yang benar. Jangan bohong. Nah, bohong ini yang menurut saya tidak bagus. Nah, itu yang menjadi sumber membuat kita goyah. Tapi kan masalahnya pernyataan dari seorang Gatot Nurmantio tidak pernah boleh dianggap tak ada. Apa yang dilontarkannya didengar sebagian masyarakat Indonesia yang mendambakan tumbangnya pemerintahan Jokowi. Ucapan Gatot didengar karena dia diimpikan pendukungnya sebagai panglima pasukan Islam yang akan menjadikan Indonesia sebagai negara berbasis syariah. Namun mari kita lihat bersama apa yang belakangan ini makin sering terjadi di tengah kehidupan bangsa saat ini. 1. Praktek pemerintahan komunis di banyak negara memperlihatkan perkembangannya. Komunis gaya baru dengan ciri-ciri kekuasaan terpusat dikendalikan oleh sekelompok elit, oligarki. Sering melakukan postrat politik, bohong, janji palsu, fitnah, dan lain-lain. Setelah membangkitkan kenangan terhadap sejarah silam itu, Gatot membangun narasi tentang kebangkitan kembali PKI saat ini. Apa yang dilakukan Gatot ini bisa dibaca dengan sederhana. Walau mengada-ada, tapi narasi bahwa Indonesia sedang menghadapi ancaman kebangkitan komunisme
adalah hal yang dibutuhkan agar gerakan seperti kami mendapat dukungan masyarakat. Semangat ideologi negara, kemudian membangun kebersamaan hari ini. Kalau pernyataan ini keluar, saya kira sungguh-sungguh ini tidak saja menyesatkan publik dan masyarakat, tetapi memang ini pernyataan yang sungguh-sungguh tidak terlalu arif. Senang memecah belah rakyat, menghalalkan segala cara untuk berebut dan mempertahankan kekuasaan termasuk cara-cara kekerasan, melakukan pembunuhan karakter terhadap lawan politik, menyusup ke semua lini kekuasaan. Ini yang sangat berbahaya, bahkan sampai ke TNI juga. Jadi kalau bicara soal PKI, lah ada situ Jenderal Wiranto, lah ada yang Mijar, ada si Muldoko, Jenderal Muldoko, ada saya, ada siapa lagi? Ada siapa namanya ini Panglima TNI. Kami lah yang senior-senior, apa iya kita mau PKI itu ada sih? Pertanyaan saya, apa iya saya mau tuh PKI? Atau Pak Wiranto? Atau Pak Mijar? Ya enggak lah. Kita kan punya juga dignity. Dan kita punya juga network.